tidak saya banggakan. Tentunya marilah kita menjadikan syukur kehadiran Allah Subhanahu yang mana pada pagi hari ini saya bisa berdiri di sini, bisa bertatap muka kepada panjenengan semua, tidak ada suatu apapun. Untuk itu, marilah kita mengucapkan kalimatul hamid, alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salawat kita aturkan kepada sembilan nabi kita, nabi akhir zaman, nabi yang kita tunggu-tunggu sahabatnya dari dunia sampai akhir zaman. Allahumma amin. Para siswa-siswi, saya di sini diundang dari kepala sekolah dan juga para guru pada kalian semua, saya untuk memberikan sedikit yaitu tentang wawasan kebangsaan agar panjenengan semua nanti para siswa-siswi tahu apa artinya wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Tentunya ini sangat penting untuk kalian semua agar bisa tahu tentang wawasan kebangsaan tersebut. Maka dari itu tolong disimak dan termati dan mudah mungkin nanti akan menjadi bakal panjenengan di dalam Manika Ilmu di SMP Muhammadiyah Jono. Didengarkan ya, didengarkan nanti lihat di layar proyektor. Saya mulai, ini hanya mungkin kurang lebih seperempat jam ya, seperempat jam. Terus nanti ada mungkin ada ketiga karakter sedikit ya. Nah itu ada wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Terus nanti ada tambahan sedikit karakter pelajar Pancasila. Karena sekarang panjenengan memakai kurikulum merdeka ya. Nah, kurikulum merdeka. Bukan ganti kurikulum. Mudah-mudahan panjenengan bisa nanti tahu tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Direktori agenda 1 wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Anda berada di sini. Analisa 2, analisa isu kontemporer. 3, kesiapsiagaan bela negara. Lalu ada agenda 2. 4, berorientasi pelayanan. 3, akuntabel, kompetensi, harmonis. 8, loyalitas. 9, adaptasi. 10, kolaborasi. Terus agenda ketiga, hormat. Terus mas. Ya. Apakah Anda sudah membaca dan memahami tentang wawasan kebangsaan? Tadi kan sudah membaca ya. Terus mas. Nah ini arti dengan wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan bisa di mana ya? Dibaca bisa nggak? Belakang. Nggak lihat. Saya sebetulnya baca. Nggak bisa benar ya. Udah full ya. Yang bisa membaca ya? Bisa dibaca nggak dari situ? Bisa?
Ya, yang penting mudah-mudahan panjenengan bisa nanti mendengarkan saya ya. Mendengarkan saya bacakan. Kalau yang di depan bisa kan? Di depan. Aduh. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu wawasan kebangsaan. Bisa dimengerti ya, didengarkan. Itu dari Profesor Mulyadi, Gubernur Lemhanas Republik Indonesia, menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sama seperti yang di atas. Terus, nah, ini wawasan kebangsaan. Beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Itu ada gambar 1, 2, 3, 4, 5. Itu ada gambarnya. Satu bisa nanti dijelaskan. Satu mas, ada gambar. Nah itu satu tadi. Itu gambar tanggal 20 Mei 1980, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Jadi pada tahun 1908 itu Budi Utomo sudah didirikan, organisasi Budi Utomo. Itu cukup tua. Terus yang gambar kedua, Perhimpunan Indonesia atau PI merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia atau PI diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan Raden N. Noto Subroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Nederland, Belanda. Gitu. Jadi tahun segitu pemuda-pemuda kita sudah melaksanakan seperti perkumpulan kayak gini. Ya, lanjut. Nah, terus gambaran yang ketiga, pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan kerapatan besar pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda 1. Ya, ini ada pelajaran ini karena sejarah ya. Kongres pertama Pemuda 1 itu dilaksanakan. Kongres Pemuda 1 ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda dari Jong Saba, Jong Sumatera, Bon, Jong Ambon, Sekarupun, Jong Islamianen, Bon, Student, Minahasa, kemudian Jong Batak, Bon, dan pemuda kaum Theo Sobi juga ikut dalam kerapatan tersebut. Jadi pada tanggal 30 April 1926 itu di Jakarta sudah melaksanakan Kongres Pemuda yang pertama. Itu dicatat. Itu nanti kalau di LKS apa ada suatu pertanyaan bisa menjawab. Nah. Terus pada tanggal 28 Oktober 1928 Kongres Pemuda yang kedua itu dilaksanakan. Itu yang tanggal 4, tanggal 3, yang gambar 3 itu tanggal 30 April 1926 di Kongres pertama. Terus
dilaksanakan Kongres Pemuda yang kedua tanggal 27-28 Oktober 1928 ya terus. Akhirnya selanjutnya kabar kelima pada 1 Maret 1945 dalam situasi kritis ya, itu suatu kritis negara Indonesia kritis sekali tahun itu. Itu Letnan Jenderal Kumarici Hareden, pimpinan pemerintah penduduk Jepang di Jawa mengumumkan pembentukan badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan. Jadi pada tanggal 7 Agustus itu PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 ya. Jelas ya, PPKI dibentuk pada tanggal berapa? Tanggal 7 Agustus 1945. Nah itu konsensus dasar Pancasila sebagai ideologi negara. Itu kan ada gambar Garuda Pancasila. Ada Pancasila itu ada gambarnya banteng, terus poltringet, bintang, rantai dan kapas kaki. Pertama gambar bintang, terus NKRI, terus Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Jadi Pancasila sebagai ideologi negara, setiap bangsa harus memiliki suatu konsep dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Nah ini itu ada bendera merah putih dan dengan setiap senang kan ada upacara. Nah itu bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih. Itu pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan. Nah itu ada pasalnya ya. Terus bawahnya bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Itu pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Itu masuk ke pasal 25 ya. Bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan itu ya. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke kanan, berisik berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dikarang oleh Garuda. Nah itu ya. Apa Bhinneka Tunggal Ika artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Wajah di sini kan berbeda-beda. Gak ada wajahnya yang sama, walaupun kembar pasti tidak akan sama, tapi tetap ada dalam satu kesatuan, itu berbeda Tunggal Ika. Ya. Terus. Ya, terus.
kembali lagi. Ya, demikian ya. Itu aja tentang wawasan kebangsaan. Saya kira cukup, panjenengan bisa tahu tentang wawasan tersebut. Mudah-mudahan bisa diterima dan bisa dimengerti. Mungkin sedikit ada pendidikan karakter artinya. Saya kira demikian tentang penjelasan dari wawasan kebangsaan bela negara. Terima kasih atas panjenengan bisa mudah-mudahan bisa menerima. Selanjutnya sudah jam 8.45 8 ya Pak? Jamnya bisa itu. Saya kira itu aja. Sekarang kita ke lapangan yang sudah ditentukan kepada pembimbing. Selanjutnya terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya dan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.